Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan laporan tugas proyek mata kuliah pemrograman mobile. Di sini kami membuat aplikasi Klasin, di mana kita terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, Diah Rahma Alifiah dengan NIM 2318154. Kedua, Satya Adi Nugroho dengan NIM 230187172. Dan dengan saya sendiri, Anissa Dulestari dengan NIM 230187179. Di sini, saya akan menjelaskan bagian latar belakang. Pada era digital saat ini, kebutuhan akan layanan bimbingan belajar yang fleksibel dan mudah diakses semakin meningkat. Banyak siswa yang kesulitan mendapatkan pendampingan belajar karena keterbatasan waktu, jarak, serta kesulitan menemukan tutor yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, proses bimbingan belajar konvensional sering tidak efisien karena mengharuskan siswa datang langsung ke tempat kelas, sehingga membutuhkan biaya dan waktu tambahan. Melihat kondisi tersebut, dibutuhkan sebuah aplikasi bimbingan belajar berbasis Android yang mampu mempertemukan siswa dengan tutor secara cepat, praktis, dan terstruktur. Aplikasi ini dapat membantu siswa mengakses materi, memilih mata pelajaran sesuai kebutuhan, melakukan reservasi jadwal, serta memantau perkembangan belajar secara lebih terarah. Kehadiran aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas proses belajar dan memperluas akses pembelajaran bagi siswa dari berbagai daerah. Yang kedua, tujuan aplikasi. Yang pertama, membantu siswa mengakses layanan bimbingan belajar kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, siswa bisa memesan kelas bimbingan belajar secara mandiri dengan pilihan mata pelajaran dan jadwal yang tersedia. Yang ketiga, menyediakan fasilitas untuk bergabung dalam kelas online serta mengakses materi pembelajaran dalam bentuk digital. Yang keempat, membantu mengelola data siswa, jadwal kelas, dan materi pembelajaran melalui sistem database yang terintegritas. Yang kelima, siswa bisa mengatur jadwal belajar dengan lebih baik dan fokus pada mata pelajaran yang diperlukan. Yang keenam, menggunakan layanan cloud untuk menyimpan data dan materi sehingga aplikasi lebih stabil, aman, dan mudah dikembangkan. Masalah utama yang diselesaikan. Yang pertama, banyak siswa mengalami kesulitan dalam mengikuti bimbingan belajar karena jarak dan waktu terutama bagi siswa yang tertinggal jauh dari tempat bimbingan belajar biasa. Kedua, siswa belajar biasa memilih jadwal yang teratur dan tidak selalu sesuai dengan waktu senggang siswa. Yang ketiga, pemesanan kelas dilakukan secara manual sehingga memakan waktu, kurang teratur, dan mungkin terjadi kesalahan dalam mencatat jadwal. Yang keempat, siswa sering kesulitan memilih mata pelajaran dan materi yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Yang kelima, belajar masih banyak dilakukan secara konvensional tanpa dukungan sistem digital yang terpadu. Baik, perkenalkan nama saya Diah Rahma Alifiah dengan NIM 230001814. Di sini saya akan menjelaskan bagian perancangan aplikasi di bagian alur kerja aplikasinya. Yang pertama, siswa masuk ke dalam aplikasi. Kemudian yang kedua itu jika siswa sudah login atau sebelumnya sudah login, sistem langsung menampilkan halaman home. Jika belum, siswa tetap di halaman loginnya. Yang nomor 3, pada halaman login, siswa bisa login dengan memasukkan email dan password yang sudah terdaftar. Jika siswa belum mempunyai akun, siswa bisa memilih menu don't have account atau itu tuh registrasi untuk membuat akun baru. Yang kelima, pada proses registrasi, siswa mengisi nama, email, dan password. Setelah itu, sistem melakukan validasi dan menyimpan data ke Firebase Authentication, dan Restore. Terus yang keenam, jika siswa lupa password, klik menu atau klik button lupa password atau forget password, maka sistem akan mengirimkan tautan reset password ke email yang siswa daftarkan atau email yang sudah terdaftar melalui Firebase Authentication. Terus yang nomor 7, itu setelah berhasil login, siswa diarahkan ke halaman home yang menampilkan daftar kelas yang sudah di-booking. Kemudian yang ke-8, jika belum ada kelas yang di-booking, sistem akan menampilkan pesan bahwa belum ada kelas yang di-booking atau ada tulisannya tuh belum ada kelas yang di-booking gitu. Terus yang nomor 9, siswa bisa melakukan booking kelas dengan memilih
mata pelajaran, kemudian jadwal yang tersedia di halaman Booking. Jadi nanti kayak sesuatu milih mau mapel apa, mau jadwal hari dan jam berapa gitu. Terus yang ke-10, itu sistem akan memeriksa jumlah kelas yang sudah di booking. Jika sudah ada 3 kelas yang di booking, itu siswa tidak dapat melakukan booking lagi karena maksimal per siswa itu 3 kelas. Kemudian 11, jika jumlah booking masih kurang dari 3, data booking yang dilakukan siswa akan disimpan ke Firebase real-time database, yang dimana tuh kayak nanti data-data dari data booking siswa itu disimpan di real-time database-nya. Dan tadi jika sudah ada 3 bookingan atau 3 data booking, dia tidak bisa melakukan booking lagi karena maksimal 3. Kemudian yang nomor 2, di halaman halaman home, siswa bisa bergabung ke kelas dengan klik tombol join, yang dimana akan menampilkan informasi kelas dan tautan link Google Meet ya. Jadi nanti ada tombol Google Meet, ada tombol materi yang fungsinya untuk melihat materi-materinya. Kemudian yang ke-13, siswa juga bisa mengakses materi pembelajaran. Yang tadi aku bilang, siswa juga bisa mengakses materi pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang di booking. Materi tersebut diambil dari Firebase Real-Time Database dalam bentuk link coordinate, URL coordinate, di mana file PDF-nya itu disimpan di penyimpanan eksternal, yaitu namanya coordinate tersebut. Terus yang ke-14, siswa bisa mengubah jadwal kelas melalui fitur edit booking dengan klik tombol edit. Sistem akan memperbarui atau kayak di mana tuh misal siswanya tuh pengen ganti slot gitu. Nah, nanti diganti data jadwalnya dan itu akan otomatis kesimpan di database. Kemudian yang ke-15, siswa juga bisa menghapus kelas yang sudah di booking melalui fitur hapus booking dengan klik tombol hapus. Jadi nanti kayak kelasnya tuh yang dipilih tadi, yang di booking tadi dia bakal hilang karena dihapus. Terus yang ke-16, siswa bisa masuk ke halaman report untuk melihat laporan hasil belajarnya. Nanti itu terdapat evaluasi dan skor atau nilai yang didapat dari belajarnya. Kemudian yang ke-17, siswa bisa masuk ke halaman profil untuk melihat informasi akun, mengetahui lokasi dari kantor bimbel kita. Kelasin aja dengan klik tombol lokasi yang ada di pojok kanan atas dan melakukan logout untuk keluar dari aplikasi atau keluar dari akun. Nah, jika siswa logout, sistem akan berhenti kayak dia berhenti melakukan aksi-aksi gitu dan mengarahkan kembali ke halaman login. Kemudian yang 19, selain siswa, ada admin yang bisa masuk ke halaman admin untuk mengunggah materi pembelajaran dalam bentuk file PDF dengan klik tombol admin. Jadi itu nanti fungsinya halaman admin itu untuk mengupload materi dari mata pelajaran, yang dimana nanti klik tombol admin yang berada di pojok kiri atas. Yang ke-20 itu yang tadi saya bilang, admin memilih mata pelajaran dan file PDF, lalu sistem mengunggah file ke Coordinary dan menyimpan data materi ke Firebase Real-Time Database. Jadi nanti admin milih mapel yang ini dimasukin materinya itu apa, terus nanti masukin file PDF-nya. Jadi nanti masuk ke storage device dari admin, kemudian nanti admin milih materi dalam bentuk PDF-nya. Kemudian nanti ketika klik tuh confirm atau kalau udah yang itu aja yang dipilih gitu. Nah, itu nanti sistem bakal ngunggah file ke Cloudinary. Kemudian link URL Cloudinary itu bakal disimpan ke Firebase. Jadi di Firebase itu nanti ada data materi, kemudian ada link URL dari Cloudinary. Yang ke-21, itu materi yang diunggah oleh admin bisa diakses siswa sesuai dengan mata pelajaran di booking. Jadi gunanya dari Firebase Real-Time Database itu agar
materi yang dipilih itu keluar sesuai mata pelajaran yang di booking. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Satyadi Nugroho dengan NIM 230000187172. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian kebutuhan datanya. Nah, kebutuhan data di sini ada pertama data siswa, yaitu ada ID siswa, nama, email, sama waktu pendaftaran akun. Lalu ada data admin, di mana ada nama dan waktu unggah materinya. Di mana ini nanti akan dipakai untuk siswanya. Lalu yang ketiga ada data booking kelas, di mana di sini ada ID booking, ID siswa, mata pelajaran, jadwal kelas, nama siswa, email siswa, waktu booking, dan lain-lain. Lalu ada data materi pembelajaran, di sini juga ada mata pelajaran, nama file PDF-nya, terus ada URL file materi yang bakal diupload nanti, lalu ada pengunggah materi dan ada waktu unggahnya. Terus ada data jadwal kelas juga, di mana di sini cuma ada hari dan jam mulai dan selesai kelas buat masuk ke Gmeet-nya. Terus di sini ada data lokasi bimbel juga. Yang pertama ada koordinat latitude, dua ada koordinat longitude, dan ketiga ada nama lokasi bimbel. Jadi kayak koordinat lintang-lintang itu koordinatnya lah. Lalu yang C di sini ada fitur yang terdapat pada aplikasi adalah pertama ada autentifikasi sebagai menyimpan akun gitu. Nah, di sini kita menggunakan Firebase Authentication, di mana pertama tuh ada login, isinya ada login, kedua ada regis, logout, dan reset password. Kedua ada fitur manajemen akun. Di sini kita menggunakan Firebase Firestore sama seperti tadi fungsi Firebase. Nah, di sini yang pertama ada menampilkan nama dan email. Yang kedua ada menampilkan data profile. Ketiga ada logout dari akun. Lalu selanjutnya ada fitur booking class menggunakan Firebase juga, real time database. Yang pertama pemilihan mata pelajaran, kedua pemilihan jadwal kelas, ketiga pembatasan maksimal booking itu cuma 3 kelas doang kayak ngebooking. Kalau misalkan ngebooking lebih dari 3 itu nggak akan bisa. Jadi per akun tuh cuma 3 kelas ini. Lalu yang terakhir ada penyimpanan data booking. Lalu ada fitur pengelolaan booking class, di mana yang pertama ada menampilkan data kelas yang di booking, yang kedua itu mengubah jadwal kelas, dan yang ketiga itu menghapus kelas yang telah di booking. Terus yang selanjutnya itu ada fitur join kelas online. Seperti yang tadi diatur itu, yang pertama itu menampilkan informasi kelas, yaitu jadi sesi, jadwal, sama durasinya. Kayak sesi hari apa, lalu jadwalnya kapan, jamnya berapa, dan durasinya misalkan sejam kayak gitu. Lalu di sini ada akses langsung ke Google Meet. Lalu selanjutnya ada fitur akses materi pembelajaran menggunakan Cloudinary dan Firebase Real-Time Database. Jadi ini kita saling berhubungan ya. Kita menggunakan Cloudinary yang pertama, lalu disambungkan ke Firebase Real-Time Database. Itu yang pertama ada menampilkan materi dalam bentuk file PDF, yang kedua materi diambil berdasarkan mata pelajarannya, yang ketiga materi dibuka menggunakan Google Doc Viewer. Lalu ada fitur manajemen materi oleh admin juga. Di sini yang pertama ada upload materi pembelajaran dalam bentuk PDF. Yang kedua itu pemilihan materi pembelajaran. Nah, yang ketiga penyimpanan file materi ke Cloudinary-nya. Terus ada penyimpanan data materi ke database. Ini yang cuma admin aja, fitur buat admin. Lalu ada fitur navigasi aplikasi, ya itu cuma buat button-button aja lah. Nah, di situ UI-nya ada home, booking, report, sama profile. Nah, yang kedua ada navigasi cepat antar fitur utama. Jadi kayak bisa
ngeklik cepet gitu lah. Terus yang terakhir fitur lokasi bimbingan belajar menggunakan Google Maps API, di mana di sini buat nampilin peta lokasi kayak di mana sih kantornya kayak gitu. Marker lokasi kantor bimbel ya, saling hubungan dua ini. Seperti itu. Baik, di sini saya akan menambahkan yang tadi kurang. Ini saya akan menunjukkan Firebase-nya seperti ini. Itu pertama dari real-time database-nya, itu buat ngeblokingnya dari akunnya. Ini akunnya ada jadwalnya, terus ngapelnya, terus nama, dan timestamp-nya. Terus yang kedua ada materi. Nah, materi ini kita masukin dari fitur admin, dimana kayak misalkan nanti ngupload dia akan langsung ke sini. Nah, ini URL-nya juga buat ngakses dari Firebase ke Cloudinary-nya, nanti tinggal di-download aja. Seperti itu. Lalu di sini ada autentifikasi, di mana ini untuk membuat akunnya. Lalu di sini ada Firestore database. Sini dari data akun yang sudah dibuat di autentifikasi tadi kan tercantum di sini. Di sini ada email dan nama, lalu ada password, tapi password ini bersifat privat ya. Jadi di sini nggak ditampilin sifat pribadi seperti itu. Lalu lanjut ke Cloudinary. Cloudinary ini kita pakai cuma foldernya aja, dimana kayak buat ngupload materi dari link URL yang di real time database tadi. Yang ini nanti akan upload ke sini. Seperti itu. Jadi tinggal di download aja. Kalau misalkan admin tinggal di upload biar apa si siswanya bisa mendownload seperti itu. Sini saya akan menjelaskan program main activity. Yang pertama bagian registrasi. Di sini variabel registrasi ini akan memberikan action ke halaman registrasi. Jadi ketika pengguna belum memiliki akun, dia akan dialihkan ke halaman registrasi di mana pengguna akan menginputkan data seperti nama, email, password. Kemudian setelah pengguna selesai menginputkan 3 data tersebut akan dikirimkan oleh sistem ke bagian Firestore dan Firebase, di mana data tersebut akan digunakan untuk validasi ketika login akun. Setelah melakukan registrasi, kemudian pengguna akan dialihkan ke halaman login kembali untuk login, memasukkan email dan password. Kemudian sistem akan memvalidasi email yang dimasukkan dan password yang dimasukkan itu benar milik pengguna tersebut. Untuk validasi, dia akan memvalidasi dengan Firebase-nya karena semua data registrasi itu yang sudah diinputkan akan disimpan ke Firestore itu untuk validasi ketika pengguna akan memasukkan email dan password saat login. Ketika pengguna berhasil, dia akan memunculkan pesan login berhasil. Kemudian dia akan menuju ke halaman home, di mana halaman home itu pusat dari semua fitur yang ada di aplikasi Classroom. Selanjutnya pada bagian layout. Pada bagian activity main, di sini terdapat button admin, button login, forgot password, dan button untuk registrasi. Yang pertama, ke bagian registrasi. Ketika pengguna belum memiliki akun, pengguna diminta untuk registrasi akun, di mana pengguna diminta untuk menginputkan nama, email, dan password. Kemudian setelah menginputkan semua datanya, dia akan klik tombol konfirmasi untuk dialihkan ke halaman
login. Setelah itu, pengguna diminta untuk menginputkan email dan password yang sudah didaftarkan pada saat registrasi. Setelah itu, klik tombol login, dia akan dialihkan ke halaman home. Pada bagian login terdapat bagian forgot password, di mana forgot password ini berfungsi untuk pengguna saat lupa password. Pada bagian forgot password bisa dilihat tampilan visualnya. Forgot password di sini menggunakan email. Ketika pengguna menginputkan email yang sudah didaftarkan, kemudian pengguna menerima link untuk reset password. Setelah melakukan reset password, pengguna bisa login kembali di halaman login. Oke, lanjut ke codingan di project saya. Di sini ada banyak kelas. Salah satunya itu pick file sama dengan 101, di mana ini buat memilih upload filenya. Nah, kenapa 101? Karena kita memakai PDF. Nah, 101 ini merupakan kode untuk PDF-nya, tipe PDF. Lalu di sini ada life cycle, di mana life cycle ini buat ngaitin dari XML-nya ke Kotlin-nya. Ya, di sini ada yang di sini merupakan admin.kt, di mana Kotlin dari admin. Ini inisialisasinya buat apa? Inisialisasi variabelnya. Lalu di sini juga ada spinnernya, di mana spinner ini buat memilih pelajarannya kayak. Nah, yang di sini nih nanti bakal ditampilin kalau tinggal milih aja tanpa harus nginputin. Ada pelajarannya itu. Lanjut ke actionnya, itu ada back, ada tambah materi dan confirm, ini back, tambah materi dan confirm gitu. Lalu lanjut ke pick file. Nah, pick file ini yang tadi saya bilang untuk memilih ditambah materinya, nanti bakal buat milih filenya, tipe filenya gitu. Filenya PDF. Nah, kita memakai 101 kode yang seperti tadi di awal saya berikan. Lalu lanjut ke validasi, di mana validasi ini cuma buat apa namanya, validasi gitu loh. Kalau apa namanya, notifikasi buat mata pelajarannya, kayak nanti ada notifikasi kalau misalkan kita memilihnya kayak gitu. Ini cuma buat validasinya. Ini juga bakal upload ke Cloudinary. Lalu ada file asli. Kenapa di sini ada original filenya? Karena jika kita masukin file ke Cloudinary itu berbentuk crypto, gimana kayak dia tuh masih acak gitu loh. Nah, gimana kita tuh bikin codingan ini buat dari nama acak itu menjadi nama aslinya, kayak gitu. Original nama file aslinya. Misalkan matematika, nanti di uploadnya bakal aneh, lalu di situ bakal fungsinya bakal kembaliin menjadi nama matematika lagi. Lalu di sini ada upload to Cloudinary. Nah, buat fungsinya buat upload aja URI tadi yang bersifatnya crypto seperti itu. Nah, on start kita memulai progress, lalu ada sukses kalau kita sudah mencetnya, lalu ada error kalau misalkan kita nggak atau salah inputin, schedule ini buat balikin. Oke, lanjut ke simpan ke Firebase, dimana ini tuh
buat nyimpen di real time-nya. Kayak kalau kita ngupload tadi langsung ada ke Maple, butuh Maple-nya, terus ada nama filenya tadi berbentuk acak, kita ubah menjadi original nama filenya, terus ada URL, di mana URL tuh kayak yang tadi saya kasih gambaran tuh yang bakal di download sini untuk upload URL-nya. Kalau ada upload juga ini buat admin, lalu ada waktu upload itu sesuai current times-nya aja. Kalau ada peringatan atau notifikasi tos materi berhasil disimpan dengan gagal menyimpan data. Nah, ini ada fungsi reset form di mana kayak kalau misalkan kita udah semua nih robek, nanti bakal udah confirm gitu. Kayak di sini misalkan kita udah klik confirm, nanti bakal balik ke halaman awal gitu. Kayak refresh gitu. Jadi awal lagi, nggak ada data-data kita nggak bersihin seperti itu. Lalu lanjut ke misalkan di sini ya seperti tadi ini, seperti gambarannya seperti ini. Fitur adminnya ada nama materi pelajaran untuk diinputin. Lalu ini ada item nanti berbentuk spinner, kita tinggal milih aja nggak usah input. Lalu ada tambah materi, saya tadi tambah materi dulu baru milih. Sorry. Maksudnya pencet item nanti berbentuk spinner. Nah, kita tinggal milih, kalau udah tinggal tambah materi aja, lalu confirm, nanti bakal kesimpan ke Firebase dan koordinasinya. Seperti itu. Ini untuk spinnernya ya seperti di praktikum lah. Seperti itu. Oke, kita masuk ke pada program sesuai job saya, yaitu berada pada form Kotlin, di mana saya bagian halaman home atau dashboardnya. Kita langsung aja ke kode programnya. Yang pertama, di sini itu dia menampilkan kelas dari home, kemudian ada variabelnya. Lesicle ini untuk menyambungkan antara file dari home XML dengan Kotlin-nya. Kemudian untuk init itu untuk Firebase-nya atau dalam bentuk autentifikasi. Kemudian check user, di mana check user ini dia seperti kalau misalkan dia sudah pernah login, dia udah pernah klik tombol login, dia langsung bisa masuk tanpa melakukan login lagi. Tapi kalau dia misalkan dia udah pernah logout terus atau nggak kayak dia baru aja install, itu nanti biasanya dia langsung halaman login gitu loh, nggak yang langsung masuk ke home karena dia belum pernah melakukan login. Kemudian init view ini buat bookingnya. Jadi card 1, card 2, card 3. Jadi kan ada maksimalnya itu kan 3 card. Jadi di sini cuma sampai card 3. Home icon ini untuk apa namanya? Untuk navigationnya. Kita masuk ke card datanya. Card data itu apa ya, kartu dari dia booking kelas. Jadi siswa dia melakukan booking kelas, kemudian disimpan ke card dalam bentuk card. Kemudian saya lanjutkan. Jadi ini merupakan cardnya atau kartu kelas dari hasil bookingnya. Ini terdapat mapel, terus kayak mata pelajaran itu namanya apa, terus jadwalnya tuh di hari apa dan jam berapa. Kemudian ini untuk tampilannya. Jadi nanti kayak tampilan dari sepenuhnya dari kartu booking. Jadi di sini nanti terdapat sesinya. Itu misal kayak kita ini udah pertemuan berapa gitu. Nah, misal contohnya pertemuan 1. Terus nanti slotnya itu jadwal, hari dan jam berapa. Kemudian durasinya itu berapa menit gitu.
Mapel itu mata pelajaran. Dan di sini yang ini tuh dalam bentuk button join. Jadi nanti tuh tampilannya seperti ini. Jadi bagian bagian join tuh seperti ini. Nah, jadi dia nanti seperti ini. Nanti di sini ada mata pelajarannya, ada slotnya, kemudian ada button join, button edit, terus ada hapus. Kembali ke home tadi. Nah, ini. Jadi ini untuk button joinnya. Terus untuk button editnya, buat edit dari jadwal. Terus untuk menghapus. Kemudian masuk ke classroom-nya. Nah, di classroom ketika kita klik tombol join, nah nanti tuh terdapat button seperti ini. Nah, di sini ada sesinya, seperti tadi yang saya omongin. Sesinya itu dalam bentuk pertemuan keberapa, terus slotnya itu hari dan jam berapa, durasi dari kelasnya itu berapa menit. Kemudian di bawahnya itu ada Meet, ada materi. Meet ini gunanya buat masuk ke Google Meet. Jadi pihak ketiganya itu menggunakan Google Meet. Kemudian yang kedua, ini ada materi di mana kita klik tombol ini akan masuk ke materi dari mata pelajaran tersebut. Klik ke kode HomeKit ini. Jadi ketika kita klik button Meet, dia masuk ke Google Meet gitu. Karena ini belum di setting, jadi dia default dulu. Kemudian kita masuk ke ini button materi, dimana dia nanti bakal masuk atau bakal membuka materi dari mata pelajaran. Terus untuk button close ini untuk keluar dari dialognya atau dari pop-up-nya. Kemudian ini ada materinya untuk materi by Maple. Ini dia diambil dari Firebase database. Jadi dia nanti seperti ini bentuknya. Jadi tampilnya tuh dalam bentuk dokumen apa ya? Google dokumen gitu. Yang dimana dia diambil dari Firebase real-time database. Kemudian medianya atau PDF-nya itu dari Coordinary. Kemudian masuk ke button editnya tadi, edit dialog atau edit pop-up-nya. Dia tampilan dari pop-up edit dialog itu nanti seperti ini. Jadi dia kan fungsinya buat merubah jadwal, merubah slot. Misal gitu nggak bisa gitu jam segitu atau tabrakan dengan kelas lain. Nah, nanti dia merubah slotnya tuh di sini. Kemudian ketika dia klik si siswa ini klik confirm, dia akan di sistem itu akan otomatis mengganti slot sesuai yang dipilih untuk spinnernya. Kemudian lanjut kita masuk ke delete blocking classnya. Jadi kayak delete cardnya. Tampilannya seperti ini. Jadi dia bakal dikonfirmasi lagi. Dia yakin apa enggak buat ngapus kelas ini. Kalau misalkan iya, dia nanti klik iya, akan hapus. Kalau enggak, dia tetap stay gitu. Misalnya di sini, ini ketika dia pilih button iya gitu, dia bakal hapus. Misalkan enggak, dia keluar dari pop-up-nya. Kemudian ini button up itu tombol dari bawahnya itu, navigation-nya itu. Kalau misalkan icon booking, dia bakal masuk ke halaman booking. Kalau misalkan dia klik report atau gambar ketiga dari kiri, itu nanti dia bakal masuk ke halaman
laporan. Kalau misalkan dia paling pojok kanan, dia bakal masuk ke halaman profile. Terus ini untuk ini buat open linknya, jadi kayak penjabarannya. Terus ini untuk postnya, ini notifikasinya. Seperti itu. Ini merupakan tampilan dari aplikasi kita. Ini terdapat ada mata pelajaran yang tersedia di dalam aplikasi ini. Jadi ada 8 mata pelajaran. Kemudian ini ada sesi kelas yang dimana ini nanti tuh di bagian sini itu terdapat dari card hasil booking yang gitu, kayak kartu booking gitu. Nah, nanti tampilan awalnya tuh jika dia belum melakukan booking, dia tampilannya bakal jadi kosong gitu. Nah, di bawah ini ada navigation, yang dimana navigation itu ada home, ada booking, ada report atau laporannya, kemudian ada profil. Lalu lanjut pada booking class. Di booking class ini mirip-mirip sama di yang tadi sih. Ada apa namanya, jadwal, nama, event. Yang pertama ada life cycle, dimana kayak buat menghubungin dari channel ke outletnya. Lalu inisialisasi seperti tadi. Terus ini buat Firebase-nya, dimana dia buat autentifikasi akunnya, kayak dia udah bisa login apa belum, gitu. Nah, ini sama. Lalu di sini ada booking ref, dimana kayak kalau user apa namanya, ngecek gitu loh, kalau misalkan akun ini tuh bookingannya apa aja yang udah pernah ngebooking gitu loh. Dia ngecek untuk bagian si akun ini. Lalu ada di sini ada user data, dimana kayak apa, nama sama emailnya kayak seperti ini. Nanti di sini otomatis nama sama emailnya, karena eh, tergantung pada akunnya yang di sini. Lalu di sini ada spinnernya, ya seperti tadi, dimana yang spinner ini di item 1 dan item 2 buat milih bookingannya. Kayak di sini nanti ada uh, mata pelajarannya sama jadwalnya, yang ini dua ini. Seperti itu. Lalu, nah seperti ini nih. Ini ada mata pelajarannya sama jadwalnya yang dari dua ini tadi. Lalu lanjut ke action. Ini kalau misalkan udah klik aja, ya, seperti biasa lah. Lalu ada ini sama seperti tadi buat validasinya, variabelnya. Nah, di sini untuk booking ref itu buat apa namanya, ngevalidasiin, bukan validasi ya bahasanya, bisa edit juga sih. Jadi kayak kalau misalkan kita udah ngebooking lebih dari 3 kan, ini kan misalkan ini masukin terus confirm, nanti masuknya ke com. Nah, di sini kan kalau udah booking sekali, 2 kali, 3 kali, udah masukin 3 kali, misalkan udah 3 kali, nah di sini misalkan mau nambah lagi jadi 4, dia udah nggak bisa, karena maksimal di kita tuh cuma tiga mata pelajaran atau 3 kelas gitu lah. Terus kalau misalkan berhasil, nanti bakal kalau bookingan berhasil, notifikasinya. Kalau gagal itu bakal gagal karena biasanya nggak bisa, nggak nginputin atau apa namanya, booking kelasnya lebih dari 3. Nah, di sini ada button notification, ada home, report, sama profile. Ini ada home,
report sama profile. Kenapa di sini nggak di tweet? Karena kita lagi di fitur booking fly. Seperti itu. Ini buat pindah-pindah aja. Terus ini seperti biasa aja, cuma buat tadi buat pindah-pindahin aja. Sini juga cuma buat notifikasinya. Nah, kalau klik ini bisa pindah sini, kalau klik ini bisa pindah ke sini. Seperti itu. Lalu di sini ada myapp.kt, di mana myapp.kt ini berfungsi untuk validasi dari Cloudinary-nya. Nah, di sini Cloudinary itu kita masukin kode-kodenya. Di sini kan nanti ada berbentuk kayak ini nih. Kamu pas ya? Cloudinary ini. Nah, ini mau ini kamu mending aku hapus, ini aku lanjutin apa? Oke, lanjut pada myapp.kt, di mana di sini Kotlin-nya untuk validasi Cloudinary-nya. Nah, di sini eh, kita apa namanya nyambungin dari codingan kita ke Cloudinary-nya. Dimana di sini ada cloud name-nya, di Cloudinary kita ada beberapa kuncinya, kunci rahasianya, itu ada API key-nya juga dan API secret-nya. Mana cuma kita yang bisa lihat di akun punya kita di cloud-nya. Seperti itu. Ini buat nyambungin aja dari fitur ke fitur. Dari project kita ke Cloudinary penyimpanan database-nya. Lalu lanjut ke report, di mana reportnya cuma UI aja sih, kayak tampilan aja. Nah, di kelas report ini ya kayak biasa aja, ada home, booking, icon profile, ini buat pindah-pindah aja. Kayak biasa, ini juga buttonnya kayak biasa, kayak buat pindah-pindah. Mau buat button pindah-pindah ini. Nah, di item report nih, kita lebih ke dari siswa aktif pembelajaran nih, itemnya kayak apa namanya, laporannya gitu lah. Kayak laporan siswa selama kita belajar tuh kayak gimana, apakah baik, apakah buruk, atau pernah jarang masuk, seperti itu, nilainya bagus. Nah, nanti masuknya ke laporan. Ini ada di item report. Nah, di sini XML item report ini buat apa? Nunjukin satu persatu kayak matematika, kayak ini baik gitu. Ini nunjukin satu-satu dari si ini. Selanjutnya pada bagian profil. Bagian profil di sini, dia hanya melihat bagian nama, email, dan ada button logout, di mana nama dan email ini sudah terisi pada saat kita registrasi. Jadi, pada halaman profil ini, data nama dan email diambil dari file store yang sudah disimpan pada saat registrasi. Kemudian button logout ini untuk kita ketika sudah selesai melakukan aktivitas pada aplikasi kelas ini, dia akan logout. Kemudian setelah kita mengklik button logout, dia akan dialihkan ke halaman login awal. Kemudian di dalam bagian profil terdapat button untuk maps, di mana button maps itu digunakan untuk melihat posisi di mana kantor kita berada.
pada bagian maps, kita mengambil titik koordinatnya di bagian di sini. Jadi kita tuh menggunakan koordinat dari kantor bimbel Klassin ini untuk menampilkan lokasi kantor bimbel Klassin aja. Selanjutnya pada bagian profil. Di sini terdapat button maps, button logout, dan form untuk nama dan email. Yang pertama, di sini ada button maps. Button maps ini digunakan untuk melihat titik lokasi dari kantor aplikasi Klassin ini. Setelah itu, pada bagian form nama dan email, dia akan terisi otomatis saat data kita sudah tersimpan pada saat registrasi. Data tersebut tersimpan pada file store. Kemudian, pada bagian profil, dia hanya mengambil dari file store itu sendiri. Kemudian pada bagian bottom logout, ini berguna untuk ketika pengguna sudah selesai melakukan aktivitas pada aplikasi Klassin itu sendiri. Kemudian ketika pengguna mengklik button logout, dia akan dialihkan ke halaman utama atau halaman login untuk melakukan login terlebih dahulu sebelum mengakses ke halaman home.
Seperti itu aja. Sekian dari saya. Terima kasih. Eh, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.